Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama, ini dia data dari BPS. Dibandingkan dengan Maret 2025, kemudian September 2024, dan Maret di tahun 2024 lalu. Tercatat 23,85 juta orang, turun memang dibandingkan dengan September 2024 dan lebih turun lagi kalau kita sandingkan dengan Maret di tahun 2024 lalu di 25,22 juta orang. Itu dia untuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan juga perdesaan. Kita akan cermati seperti apa. Disparitasnya masih cukup tinggi. Di bulan Maret 2025 kita lihat di wilayah perkotaan persentase kemiskinannya mencapai 6,73%. Sementara di wilayah pedesaan mencapai 11,03%, pemirsa. Adapun kalau kita bandingkan dengan September 2024, dari 11,34 turun menjadi 11,03%, sementara di wilayah perkotaan 6,66 meningkat 6,73%. Ada sedikit kenaikan kalau kita lihat dari sisi persentase tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, begitu ya. Baik, dan berikutnya kita akan cermati bersama terkait dengan perkembangan Gini rasionya seperti apa per Maret 2025. Ini dia trennya cenderung turun ya kalau kita lihat di Maret dibandingkan dengan September 2024, dari 0,381 turun menjadi 0,375. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya 0,379, begitu, memang cenderung turun untuk perkembangan Gini rasio per Maret 2025. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi serapan tenaga kerja pada kuartal pertama tahun 2025 ini. Ini dia. Di kuartal 1 2025 tercatat 594.104 orang ya pekerja begitu yang terserap di dunia usaha. Kalau kita sandingkan dengan kuartal 4 tahun 2024, memang ada kenaikan di 580.916 orang begitu. Ada kenaikan kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2024 lalu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azan, kemudian Bapak Peter Abdullah untuk beberapa data yang tadi kita sudah sampaikan begitu ya kepada pemirsa. Baik, nah menyikapi kondisi yang ada begitu, lantas bagaimana Pak Bob Anda melihat tren kemiskinan, kemudian serapan tenaga kerja dari dunia usaha sendiri seperti apa sih? Penciptaan lapangan kerjanya sudah optimalkah? Kemudian harus investasi yang terkorelasi dengan harapan adanya penciptaan lapangan kerja juga seperti apa nih Pak Bob? Mungkin bisa disampaikan. Itu kalau kita lihat dari indicators yang ada, Ya, kemudian juga program yang dilaksanakan pemerintah, memang program pemerintah untuk masyarakat kelas bawah ini udah cukup baik ya. oke. Bansos itu banyak ya. Kemudian juga kelihatan pendapatan mereka juga meningkat. Ya, Kemudian juga pengangguran terbuka turun, kemudian juga kemiskinan absolut juga turun. Nah, tinggal masalahnya bagaimana kita melaksanakan transformasi ekonomi. Ya, jadi short term-nya kita oke, tapi long term-nya yang menjadi PR kita ke depan ya. Karena kita lihat masih ada terjadi peningkatan pekerja sektor informal dibandingkan dengan sektor formal. Padahal yang kita inginkan kan sebenarnya sektor formalnya. Ya, jadi inline dengan data yang ada, kelihatan di kota justru terjadi peningkatan pengangguran, tetapi di desa terjadi pengurangan pengangguran. Kemudian juga penyerapan tenaga kerja kita lihat banyak di pertanian nih ya, yang justru produktivitasnya rendah ya. Kita berharap sebenarnya transformasi ekonomi itu lebih banyak masuk ke sektor-sektor industri pengolahan dan perdagangan ya. Nah, tapi kita lihat arahnya sebaliknya. Jadi sebenarnya yang menjadi PR kita ke depan bagaimana meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kita, kemudian juga kualitas investasi kita ke depan, ya, sehingga eh, kelas menengah ini yang menjadi motor ya penggerak ekonomi ke depan. Itu yang menjadi PR kita. Tapi nggak usah khawatir, ini bukan PR Indonesia aja, ini semua oke, negara PR-nya sama. oke. Ya, bahkan di US sendiri, Trump itu kan sekarang cenderung membuat policy yang kontra ya terhadap policy sebelumnya dari Demokrat yang memang banyak memberikan subsidi kepada mereka yang kelas bawah. Tapi sekarang demi untuk menggerakkan ekonomi kelas menengahnya nih ya. Jadi kenaikan tarif itu secara nggak langsung juga akan memukul daya beli kelas bawah ya di Amerika termasuk kelas menengahnya. Tetapi tarif yang diterima itu nanti akan dipakai untuk relaksasi pajak kelas menengah. Jadi kelihatan sekali pemerintah Trump sekarang ingin membangun ekonomi dari kelas menengah. Saya rasa PR hampir semua negara juga sama ya.
Nah, tinggal di Indonesia ini apa nih program-program untuk kelas menengah? Kalau yang bawah ini udah banyak program yang dilakukan ya. Selain bansos juga nanti ada makan bergizi, kemudian ada koperasi merah putih, banyak nih program-programnya. Saya rasa untuk yang bawah ini udah cukup baik ya, cukup masif ya program pemerintah. Yang kita tunggu untuk kelas menengah ya. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan relaksasi di sektor perumahan, konstruksi ya dengan pembebasan eh, apa eh, pajak ya, tapi untuk pembelian rumah, tetapi kita belum lihat multiplier efeknya ya. Kemudian juga di sektor-sektor leading sektor seperti otomotif baru mobil listrik ya yang mendapatkan insentif, which is sebenarnya mereka yang middle up yang banyak menikmati. Nah, jadi kita tunggu ini program-program pemerintah untuk memberikan insentif khususnya untuk kelas menengah ya. Ini perlu menjadi perhatian Oke. kita karena mereka ini yang kaum yang vokal ya suaranya ya. Seperti di Chili juga kan problem yang terjadi adalah kelas menengah ya, kelas bawah dan kelas atasnya cukup happy tapi menengahnya yang nggak happy. Di Malaysia juga kita lihat ya mulai ada suara-suara yang mengkritisi pemerintah itu yang datang dari kelas menengah ya. Jadi ini yang kita harus perlu perhatikan ya, Baik, Pak seperti Bob. apa ya. Baik, baik. Nah, Pak Peter, lantas bagaimana? Apa yang perlu kita ramu lagi kalau kita bicara mengenai kebijakan-kebijakan dari sisi fiskal, moneter, kemudian bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dengan arus investasi yang masuk ini apakah sudah cukup optimal dari kalangan ekonom melihatnya begitu atau seperti apa? Karena tadi disparitasnya sebenarnya dari sisi tingkat kemiskinan masih cukup tinggi nih pedesaan, di perkotaan, bahkan perkotaan jumlahnya presentasinya bertambah begitu nih Pak Peter. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bob dengan Hmm, sangat clear ya, dan sejalan dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya program-program pemerintah itu udah harus kita apresiasi dan itu sudah berjalan baik ya, oke. khususnya tapi adalah untuk di kelompok yang terbawah sebenarnya Hmm, ya. Makanya saya mengumpamakannya itu adalah ini adalah program itu adalah paracetamolnya ya untuk oke. kita mengobati sakit kepala kita di kelompok bawah ya. Tetapi sebenarnya kan akar dari kemiskinan itu adalah pengangguran sebenarnya. Akar Oke. dari kemiskinan itu adalah sebenarnya adalah ketiadaan pekerjaan dari masyarakat kita, dan itu terasa sekali sekarang ini mengalami permasalahan di kelompok menengah ya. Karena eh, usaha-usaha formal kita ya itu ya Pak Bob lebih lebih tahu ini dari saya ya, gelombang PHK terjadi itu kan karena terjadi di perusahaan-perusahaan menengah ya yang sifatnya perusahaan formal ya, yang kemudian karena ada gelombang PHK mereka beralih ke pekerjaan-pekerjaan informal ya, baik itu di UMKM, di usaha mikro atau juga ada di eh, transportasi online ya. Makanya ini menjadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita ya, ada peningkatan di sektor informal kita ya. Dan sebenarnya dikarenakan ada permasalahan di sektor formalnya. Apa yang harus dilakukan? Saya sependapat sekali dengan Pak Bob yang harusnya yang untuk yang paling bawah ini untuk kita paracetamolnya udah cukup nih ya. Yang perlu itu adalah bagaimana kita membangun kembali kelompok menengah kita, eh, industri kita agar supaya ini bisa menjadi membuka lapangan kerja yang jauh lebih besar, Oke. memberikan pendapatan yang lebih baik, dan pada akhirnya benar-benar menyelesaikan permasalahan yang paling utama dari bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ya. Bukan hanya sekedar paracetamol ya. Sekarang ini kan kemiskinan, terutama kemiskinan absolut ya. Ini perlu dipahami, kemiskinan absolut itulah kemiskinan terkait dengan kebutuhan pokok ya. Ini pemerintah sudah sangat bagus memberikan bansos dan sebagainya ya, sudah sangat membantu. Tetapi itu sifatnya sangat apa, seperti sakit kepala tadi, begitu kita nggak makan paracetamolnya lagi ya Oke. sakitnya kambuh ya. Nah, jadi persoalan penyelesaiannya tidak apa yang disampaikan oleh Pak Bob tadi bukan penyelesaian jangka panjang, hanya Hmm. penyelesaian jangka Oke, oke. pendek.
ya. Yang kita perlukan adalah bagaimana benar-benar mentransform perekonomian kita menjadi perekonomian yang kuat sehingga kita tidak mengalami sakit kepala, ya. Kita nggak perlu paracetamol, ya. Hmm. Jadi program-programnya itu adalah program-program yang benar-benar eh, jangka panjang, memperkuat perekonomian kita, dan itu ada di mana? Saya sependapat juga dengan Pak Bob, itu adanya di kelompok menengah sebenarnya. Oke, itu Ya, dia. bagaimana kita membangun industri kita, memunculkan perusahaan-perusahaan kecil menengah kita, bukan mikro ya. Ya, Yang ya. kebanyakan kita ini kan mikro ya. Kita sering mengatakan UMKM, tapi sebenarnya itu mayoritas adalah usaha mikro. Oke. Kecil dan menengah kita, khususnya menengah itu yang harus kita bangun juga ya. Dan itu tidak mau tidak mau kita harus memperkuat kebijakan moneter kita, Yes. kebijakan fiskal kita. Ya, sekarang ini kan persoalan-persoalan pokok perekonomian kita, misalnya biaya tinggi, ya suku bunga tinggi, itu kan masih terus ya. Sudah lama sekali kita ngomongin itu, tapi tidak pernah bisa kita selesaikan. Baik, Pak Peter, lantas strateginya seperti apa? Apa ramuan-ramuan seperti apa yang perlu diharapkan? Tadi juga Pak Bob menyampaikan butuh insentif lagi. Dan insentif seperti apa yang lebih kepada ini adalah obat yang jangka panjang. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.